Cerita pun kita lanjutkan kembali. Terlihat Yang Yun yang sudah berhasil mengobati Bibi Wang. Sekarang hanya melancarkan darah, urat nadi. Sudah menyembuhkan beberapa serat daging otot. Tapi daging otot yang sudah mati perlu diobati pelan-pelan. Setiap hari minum obat dengan resep yang sesuai aku berikan. Tidak lebih dari sebulan akan sembuh, ucap Yang Yiyun kepada Bibi Wang. Terlihat Kak Jin Peng yang begitu senang mendengar kabar tersebut. Ibu, akhirnya kau akan sembuh juga, Bu, ucap kakak Jin Peng. Terlihat juga bapak dokter yang acuau masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dan dia pun ambruk bersujud kepada Yang Yiyun. Tidak terpikir aku melakukan pekerjaan pengobatan selama ini di sini bisa bertemu dengan orang yang memiliki teknik pengobatan begitu hebat. Aku mengaku kalah, ucap bapak dokter sambil bersujud. Kau hanya perlu tahu di luar masih ada orang yang lebih hebat lagi. Yang tidak bisa kau lakukan tidak berarti orang lain tidak bisa, kan? Ucap Yang Yiyun kepada bapak dokter. Begini budak sudah memiliki teknik pengobatan seperti ini. Sebenarnya dia siapa? Tapi aku juga tidak berani bertanya, ucap bapak dokter di dalam hatinya. Lantas Yang Yun pun berpamitan untuk pulang. Yiyun, kali ini benar-benar tidak tahu harus bagaimana berterima kasih kepadamu. Tidak perlu berterima kasih. Bukankah Bibi Wang sudah memberikanmu kepada aku? Ucap Yang Yiyun. Mungkin bercanda atau mungkin tidak bercanda, Mimin juga tidak nyaho. Yiyun, kau masih seperti waktu kecil, tidak serius. Pria yang bersama denganku semuanya sangat bernasib sial. Takdirku harus hidup sendirian terus. Apakah kau masih berani bersama denganku? Ucap kakak Jin Peng. Namun nampaknya dia agak sedikit malu-malu kucing dibuatnya. Apa yang tidak berani? Kita bersama sejak kecil, tapi tidak terlihat Kiki dan aku ada masalah, ucap Yang Yiyun. Jangan bercanda seperti ini lagi. Sekarang kita sudah bertumbuh dewasa, maka sudah berbeda, ucap kakak Jin Peng kepada Yang Yiyun. Dengan asmong Yang Yiyun pun berkata, kalau begitu pergi mandi bersama lagi di Danau Peri. Bersihkan semua takdir hidup sendirian itu, ucap Yang Yiyun dengan polosnya. Hal itu pun membuat kakak Jin Peng menjadi marah. Yiyun, kau masih berani mempermainkanku, ucap kakak Jin Peng. Terlihat kakak Jin Peng mau memukul Yang Yiyun. Dengan bakat ceritaan, Yang Yiyun pun pergi meninggalkan kakak Jin Peng. Tidak terpukul, Kak Jin Peng, aku pergi dulu ya. Dah, ucap Yang Yiyun sambil berlari. Yang Yiyun, kau ini malam harus melihat jalan. Berhati-hatilah Yang Yiyun, ucap kakak Jin Peng agak sedikit perhatian nampaknya. Apakah yang akan terjadi? Setelah Yang Yiyun pergi, kakak Jin Peng pun memikirkan perkataan Yang Yiyun tadi yang bisa menghilangkan kutukannya dengan mandi di Danau Peri. Terlihat seseorang misterius yang sedang mengintip dari dalam rumah kakak Jin Peng dengan sorotan mata yang sangat berempisieun sangat. Iya, mungkin itu adalah bapak dokter yang sudah terkena mentalnya. Terlihat Bibi Wang pun yang begitu sangat senang karena dia akan segera sembuh. Ada kesempatan. Jin Peng bersama dengan Yang Yiyun itu tidaklah rugi, ucap Bibi Wang. Kuk. Burung hantu pun menghiasi malam itu. Terlihat Yang Yiyun yang sedang melakukan pertapaan. Sekarang dalam bantuan obat pil, kecepatan pelatihan lebih cepat dibandingkan dulu. Pelatihan sendiri sudah hampir mencapai tahap pelatihan pernapasan tingkat 3. Ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Sebagai informasi bahwa sekarang ini Yang Yiyun mencapai pelatihan pernapasan tingkat 2. Kukuruyuk. Suara ayam jago yang sedang diruyuk. Tapi kalau enggak diruyuk, oh. Suara ayam jago itu pun menghiasi pagi yang sangat cerah. Terlihat Paman Ki yang sudah berada di halaman rumah keluarga Yang. Tuan, hari ini sudah sampai di hari perjanjian. Aku datang mencari Anda, Tuan, ucap Paman Ki kepada Yang Yiyun. Namun terlihat Yang Yiyun yang masih melakukan pertapaan. Terlihat Yang Yun pun yang sudah menganggeskan pertapaannya. Jurus apa ini, Tuan?
Ucap Paman Wang terkaget-kaget melihat Yang Yiyun. Kau sudah datang, ucap Yang Yiyun. Lantas Paman Wang pun bersujud kepada Yang Yiyun sambil berkata, Tuan, sebelumnya aku mengira Anda adalah petarung kekuatan gelap. Aku sudah meremehkanmu. Tidak disangka Anda adalah petarung sejati. kau jangan seperti ini. Aku bukan kakekmu. Cepat berdiri. Aku akan mengajarimu sedikit, ucap Yang Yiyun kepada Paman Qi. Terima kasih, Tuan. Ucap Paman Qi, terlihat dia pun begitu amat senang dibuatnya. Bukalah bajumu dulu, kemudian makan pil ini, ucap Yang Yiyun kepada Paman Chan Qibian atau kita sebut Paman Qi. Namun terlihat Paman Qi yang begitu amat sangat rewas dibuatnya karena dia disuruh membuka baju. Apa? Ucap Paman Qi sambil rewas. Dikarenakan Paman Qi ini selalu berpikiran yang sangat negatif. Gak tahu negatif, gak tahu positif. Pokoknya dia selalu berpikiran yang jelek-jelek, yang tidak-tidak terhadap Yang Yiyun. Dari awal pun sampai sekarang. Jangan-jangan Tuan yang suka terong makan terong. Apakah ini bayaran setelah mengajari kekuatan gelap? Sudah sampai di sini karena ingin menerobos pelatihan sekarang ini. Permintaan dari Tuan harus diikuti, ucap Paman Qi di dalam hatinya. Lantas Paman Qi pun melepaskan bajunya dengan agak-agak sedikit canggung karena dia berpikiran sangat jelek atau positif. Negatif, gak tahu Mimin apa. Negatif atau positif. Setahu Mimin kalau positif itu hamil. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku mau menggunakan telapak tangan menyalurkan tenaga dalam untuk membantumu menerobos kekuatan gelap, ucap Yang Yiyun sambil memberikan pil kepada Paman Chan Qibian. Ternyata begitu, ucap Paman Chan Qibian agak sedikit lega. Tanpa basa-basi Yang Yiyun pun langsung mengalirkan tenaga dalamnya kepada Paman Chan Qibian. Tenaga dalam yang sangat hebat. Aku merasakan obat pilnya bereaksi terus di dalam nadiku. Kekuatan terangku yang tertahan pelan-pelan terbuka, ucap Paman Chan Qibian di dalam hatinya. Badan Paman Chan Qibian pun menyerap tenaga dalam yang diberikan oleh Yang Yiyun kepada Paman Chan Qibian dan bentrokan energi yang sangat luar biasa terjadi. Kekuatan gelap tingkat 1 Paman Chan Qibian pun terterobos. Energi itu terlihat bersinar ke luhur langit. Bahkan saking hebatnya energi tersebut dapat dirasakan oleh seseorang yang sangat misterius. Dia pun terlihat sangat terkejut dibuatnya. Aura tenaga dalam menerobos kekuatan gelap. Apakah di sini? Ucap orang misterius itu. Dia pun mematahkan pakarangnya karena saking rewed-rewednya dengan energi tersebut. Karena dia berpikir energi itu milik Yang Yiyun. Aura membunuh orang misterius tadi pun dapat dirasakan oleh Yang Yiyun dan Paman Chan Qibian. Aura roh jahat yang kuat. Di sekitar sini ada petarung kuno, ucap Yang Yiyun. Apakah dia datang karena Tuan? Ucap Paman Chan Qibian bertanya kepada Yang Yiyun. Scene pun berganti ke hutan kecil desa Sangyang. Terlihat Yang Yiyun beserta Paman Chan Qibian menemui orang yang memiliki roh jahat yang sangat kuat tadi. Lumayan juga, kau bisa menyadariku, ucap orang misterius kepada Yang Yiyun. Tanpa babi bu, tanpa basa-basi orang itu pun langsung menanyakan pil kepada Yang Yiyun. Serahkan resep pil, maka aku akan meninggalkan mayat kalian, ucap orang itu dengan begitu seramnya. Sombong sekali kau. Paman Chan Qibian pun menyerang orang tersebut. Dengan santuy orang itu pun menghindari cambuk amarah suli dari Paman Chan Qibian. Cambuk amarah suli milik Paman Chan Qibian pun ditangkap dengan mudahnya. Lantas orang itu pun menyerang balik kepada Paman Chan Qibian dan dengan kekuatannya Paman Chan Qibian pun terlihat ngancleng oleh kekuatan yang sangat luar biasa miliknya. Chan Qibian, ucap Yang Yiyun khawatir dengan keadaan Paman Chan Qibian. Tuan, jangan pedulikan aku. Berhati-hatilah. Dia adalah petarung kuno kekuatan gelap tingkat 4, Tuan, ucap Paman Qi kepada Yang Yiyun. Apakah kau masih sempat mempedulikan orang lain? Hah?
Hiya! Ucap orang itu sambil menyerang Yang Yiyun.